Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya Rahmat Baltoa, NIM 2018-57036. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari praktikum teknik industri terintegrasi PTIT 1 sampai PTIT 4 dari PT Indomakmur Sejahtera. Kita langsung saja mulai dari PTIT 1. Pada PTIT 1 ini terdapat 4 modul, PTIT 2 terdapat 4 modul, PTIT 3 terdapat 2 modul, yang terakhir PTIT 4 terdapat 3 modul. Kita langsung saja mulai dari yang PTIT pertama. Modul 1, pengukuran antropometri pada meja komputer. Kemudian modul kedua, membahas perancangan desain meja komputer. Modul ketiga, perancangan proses pada meja komputer. Modul 4, proses manufaktur meja komputer. Pada PTIT 2, modul pertama membahas peramalan permintaan pasar. Modul kedua, material requirement planning. Modul ketiga, job scheduling. Modul yang keempat, peta kendali atribut. Dan pada PTIT 3 terdapat 2 modul. Modul yang pertama, perancangan operasi dan stasiun kerja. Modul 2, perancangan organisasi dan manajemen perusahaan. PTIT 4, modul pertama, perancangan tata letak fasilitas, dan modul ketiga ERP, Enterprise Resource Planning. Langsung kita mulai dari modul 1, PTIT 1. Pengukuran antropometri pada meja komputer PT Indomakmur Sejahtera. Tujuan, mahasiswa bisa melakukan pengukuran antropometri tubuh manusia. Mahasiswa bisa menentukan ukuran meja yang ergonomis sesuai dengan karakteristik penggunanya. Pengertian antropometri. Istilah antropometri berasal dari kata antropos yang berarti manusia dan metron yang berarti ukuran. Jadi kalau bisa kita ambil garis tengahnya berarti ukuran manusia. Antropometri dapat diartikan sebagai studi yang berkaitan pengukuran dimensi tubuh manusia yang pada umumnya memiliki bentuk, ukuran, berat, dan lain-lain yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi data antropometri ini tidak bisa sama ya. Setiap orang itu berbeda-beda. Antropometri adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan karakteristik khusus lain dari tubuh yang relevan dengan perancangan alat-alat, benda yang digunakan manusia. Ada 3 cara data yang dapat diambil untuk pengukuran antropometri. Yang pertama, pengukuran tinggi siku duduk atau disingkat TSD. 2, pengukuran rentang tangan RT, pengukuran jangkauan tangan JT. Kenapa harus disingkat? Karena untuk memudahkan dalam mengingat dan ketika digunakan untuk praktikum ini lebih mudah kalau disingkat. Pembahasan pada modul 1 ini, mahasiswa melakukan pengukuran antropometri tubuh dengan posisi duduk diukur sesuai dengan telah yang ditentukan. Ketika praktikum modul 1 ini, semua mahasiswa teknik industri melakukan di lab satu persatu duduk dan rekannya saling mengukur satu sama lain. Setelah melakukan pengukuran, kemudian data tersebut dihitung dengan bantuan software SPSS hingga menjadi ukuran untuk meja komputer yang ergonomis. Cara pengukurnya sebelumnya telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Cara pengukuran antropometri adalah dengan mengambil data rentang tangan, jangkauan tangan, tinggi siku duduk. Setelah melakukan pengukuran, data diuji menggunakan bantuan software SPSS dengan menentukan uji normalitas, uji keseragaman, dan uji kecukupan data.
Modul 2 masih di PTIT 1 dengan judul perancangan desain meja. Pada modul 2 ini mahasiswa dituntut untuk bisa membuat desain meja komputer yang ergonomis sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan pada modul 1 sebelumnya. Pada modul 2 ini yang akan dibahas adalah desain meja komputer 2 dimensi dan desain komputer 3 dimensi serta susunan bill of materialnya. Nah, ini gambarnya. Yang sebelah ini, sebelah kiri saya ini adalah desain meja komputer 2 dimensi. Seperti inilah gambarnya. Ini dari tampak atas meja desain mejanya, dan ini adalah tampak samping bagian mejanya, dan ini pandangan depan keseluruhan desain meja komputer. Dan di kanan saya ini desain meja komputer 3 dimensi. Seperti inilah wujudnya desain meja 3D komputer yang nanti akan diproduksi, akan dibuat dengan ukuran sebagai berikut. Modul ketiga masih di PTIT 1, perancangan proses. Pada modul 3 ini lebih ke OPC, Operational Process Chart dan Assembly Chart. Operational Process Chart atau OPC dapat digunakan dalam menganalisa aliran operasi bahkan yang terjadi pada proses produksi. Peta ini mengambil gambaran grafis paling lengkap dari sebuah proses. Jadi semua prosesnya nanti dijelaskan pada OPC ini. Assembly Chart merupakan peta yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang akan dialami komponen. Berikut pemeriksaannya dari awal sampai produk akhir jadi selesai. Nah, ini gambar OPC-nya. Ini ada SCAD CPU, penutup belakang, penutup sisi bagian sisi kanan kiri, pembukaan, samping, dan saya tidak bisa jelaskan ini semua karena mengingat keterbatasan waktu. Nah, ini gambar assembly. Terlihat perbedaannya dengan OPC dan assembly chart-nya. Kalau di OPC detailnya sangat lengkap. Semua tercantum di sini. Kalau assembly chart hanya sebagian saja. Modul 4 proses manufaktur masih di PTT. Yang pertama, pengukuran meja. Pengukuran meja di sini, ukuran meja sebelumnya sudah ditentukan pada modul 1. Kemudian pada modul 4 ini kan proses manufaktur, jadi meja itu diukur terlebih dahulu. Pemotongan kayu. Pemotongan kayu mengikuti ukuran meja yang telah diukur sebelumnya. Dan setelah dipotong, kemudian masuk ke perakitan atau assembly. Meja komputer dirakit sesuai pola hingga tercipta sebuah meja. Sebelum dipasarkan, meja komputer harus di-finishing terlebih dahulu agar lebih menarik ketika dijual baik dan bisa digunakan. Pada proses finishing ini biasanya terlebih dahulu diamplas. Setelah diamplas baru di finishing bisa menggunakan cat dan bisa menggunakan cat atau blitur. PTIT kedua, modul yang pertama, peramalan permintaan pasar. Dalam laporan ini yaitu forecasting atau peramalan yang telah dilakukan menggunakan software QM for Windows menggunakan tiga macam metode, diantaranya moving average, weak moving average, dan exponential smoothing. Data hasil peramalan atau forecasting yang akan dilakukan menggunakan data penjualan pada bulan sebelumnya. Data di bulan sebelumnya biasa dipergunakan untuk peramalan karena data bulan sebelumnya lebih akurat jika digunakan untuk peramalan. Nah, seperti ini. Ini merupakan tabel penjualan historis pada bulan Januari sampai Desember PT Indomaret. Data penjualannya seperti ini. Nah, dari data ini bisa dilakukan peramalan atau forecasting untuk bulan berikutnya Januari 2020
dengan cara semuanya ini di total, kemudian kita akan, nah sebelumnya kan tadi ada 3 metode, moving average, weak moving average, dan exponential smoothing. Dari ketiganya kita akan memilih salah satunya, kemudian dihitung hingga terciptanya forecasting pada bulan Januari 2020. PTT 2 modul kedua. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi tidak bisa menjelaskan semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.